kita menerapkannya. Baik Ibu, sebelumnya dengan saya sebagai Lestari, bolehkah saya bantu Ibu? Saya tidak. Baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ya, mau ini Sebelumnya apakah Ibu sudah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia? Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa perbedaan konvensional dan bank syariah? Izinkan saya untuk memutarkan data Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di sini adalah prinsip pendanaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam operasionalnya, bank syariah juga diatur oleh Fatwa DSN MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Nah, untuk bank syariah sendiri memiliki akad, ada dua akad. Yang pertama, muraba dan harga. Sedangkan bank konvensional memiliki akad seperti kontrak bunga. Bank syariah memiliki kelebihan, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Itu untuk akad muraba. Sementara di akad syariah, nasabah menitipkan dana yang dimiliki kepada bank. Untuk pengertian bank konvensional sendiri, nasabah menyimpan dana kepada bank. Selanjutnya ada keuntungan untuk nasabah. Keuntungan pada bank syariah di akad berubah itu disepakati hasil atau kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana tersebut. Untuk akad wanita, keuntungan untuk nasabah itu misalnya disepakati terus. Sementara di bank konvensional itu tingkatnya tidak. Selanjutnya ada penyaluran atau pengelolaan dana. Untuk di bank syariah ini terbatas pada tujuan penggunaan yang halal baik untuk usaha maupun tujuan konsumtif dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sementara di bank konvensional tidak ada aturan yang baik itu apakah tidak sudah memahami tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Baik, sudah. Untuk penggunaan dana sendiri untuk dilakukan perusahaan atau tujuan untuk bentuknya dilakukan kegiatan sehari-hari atau investasi. Selanjutnya adalah valuta atau valuta asing. Baik itu tidak, ingin saya tunjukkan bahwasanya itu tidak ingin membuka rekening di Bank Syariah Indonesia untuk pribadi, untuk kegiatan sehari-hari dan dalam faktor yang apakah kelihatan. Baik itu tidak, kita sendiri memiliki dua produk. Yang pertama ada tabungan BSM dan BSM tabungan sehat. Nah, untuk tabungan BSM sendiri jenis akadnya yaitu beberapa aplikator, yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Sementara di tabungan sehat akadnya adalah bagian dari nasabah menitipkan dananya kepada bank. Selanjutnya, keuntungan untuk nasabah di tabungan BSM sendiri itu bagi hasil seperti yang tadi, misalnya 1.100 juta, nasabah mendapatkan 15% dan bank mendapatkan 85%. Selanjutnya, keuntungan untuk nasabah bonus diberikan sesuai dengan kebijakan BSM. Setoran minimum untuk tabungan BSM sebesar Rp80.000. Sementara di tabungan simpatik untuk menggunakan kartu ATM itu sebesar Rp70.000 dan tanpa kartu ATM sebesar Rp20.000. Saldo minimum untuk tabungan BSM sebesar Rp50.000, sementara saldo minimum di tabungan simpatik sebesar Rp50.000. Administrasi sebesar Rp1.000 untuk kartu BSM. Untuk tabungan simpatik sendiri, administrasi tabungan sebesar atau maksimal Rp2.500 dan administrasi ATM sebesar Rp2.000. Kira-kira yang sesuai dengan kita tabungan BSM atau tabungan simpatik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BSM atau BSM. Fungsi dari BSM ini adalah sebagai kartu ATM, kartu kredit, dan kartu personal. Untuk jenis transaksinya ada tarik tunai dengan limit sebesar Rp5.000, transfer antara rekening BSM dan antar bank limit kartunya sebesar Rp5.000, sementara pembayaran dan pembelian itu limit kartunya Rp3.000 dan untuk belanja limit kartunya Rp5.000. Khusus limit transaksi belanja di BDC Mandiri akan mengurangi limit dana di ATM atau SIM. Nah, di sini ada biaya transaksi BSM. Nah, transaksi cek saldo di ATM di Mandiri Syariah ATM itu gratis. Sementara di Mandiri ATM dimiliki biaya transaksi sebesar Rp2.000, ATM bersama sebesar Rp4.000, Lima sebesar Rp4.000. Untuk tarik tunai di Mandiri Syariah ATM itu gratis, Mandiri ATM gratis. Sementara di ATM bersama itu dikenakan tarif sebesar Rp500. Selanjutnya di Lima dikenakan tarif sebesar Rp700. Di Maps dikenakan tarif sebesar Rp11.000. Sementara transfer menggunakan Mandiri Syariah ATM itu gratis, Mandiri ATM itu sebesar Rp6.500, ATM bersama sebesar Rp6.500 dan Lima sebesar Rp600. Untuk mengubah PIN dan salah PIN itu dapat melakukan di Mandiri Syariah ATM dan itu gratis, Mandiri ATM juga gratis. Untuk belanja di Prima Debit itu dikenakan tarif sebesar Rp4.000, sementara Mandiri gratis. Penggantian BSM Card karena hilang atau rusak dikenakan tarif sebesar Rp50.000.
ada BSM ATM. Definisinya adalah transaksi perbankan tunai melalui BSM ATM. Biayanya sesuai jenis transaksi tersebut dan keamanan transaksi dan BSM card yang bersifat rahasia. Sementara BSM mobile banking, transaksi perbankan melalui handphone dan biayanya pulsa sesuai profilnya tanpa biaya bulanan, keamanan transaksi PIN BSM card yang bersifat rahasia. Nah, untuk BSM net banking, di sini ada transaksi perbankan melalui internet. Ini dikenakan biaya bulanan sebesar Rp2.500 per bulannya. Untuk keamanan transaksi sendiri dilengkapi card untuk transaksi internasional. Untuk BSM notifikasi, pemberitahuan via SMS atau email perihal transaksi debit dan kredit yang berhasil dilakukan. Untuk SMS, biaya transaksinya sebesar Rp500, sementara email juga bisa. Keamanan transaksinya tidak ada. Selanjutnya ada BSM Card. Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040. Biayanya pulsa lokal dan keamanan transaksi dilengkapi. BSM Card dan mobile banking saling berkaitan. Saat BSM Card terblokir, maka layanan mobile banking tidak dapat digunakan dan sebaliknya. Namun fasilitas net banking tetap dapat digunakan. Baik Ibu, sampai sini sudah paham ya? Baik Ibu, di sini ada formulir yang harus diisi, bisa diisi nomor identitas, nama ibu kandung, kerjaan, nomor telepon, dan tanda tangan bos. Bisa saya tidak sebelumnya kalau boleh opini saya kembalikan. Nah, di sini ada buku tabungan Ibu, sudah tertera nomor rekening Ibu sendiri dan ini akan rekening. Baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah. Sebelumnya kita ada tabungan haji. Oke, jika tidak bisa langsung melakukan tabungan haji di konsulat. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan tabungan haji di konsulat Indonesia. Hanya di jalan. Selamat Ibu dan boleh saya minta perhatiannya? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau sampaikan. Boleh saya minta listennya? Baik, di sini Ibu akan melakukan transaksi setor tunai ke nomor rekening atas nama Ibu Merla Amala dengan nominal Rp500, benar? Infonya Rp500. Sebelumnya saya proses terlebih dahulu, bisa kembali.
sini untuk angka sistem tunainya statusnya sudah berhasil, dan di sini kita begitu sudah bertambah sebenarnya sebesar Rp50. Jadi untuk sistem tunainya mohon ditandatangan di bawah sini. Ada lagi yang bisa saya bantu?